Baik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran tentang materi pemodelan dan simulasi. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan komputasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal tentang pemodelan dengan sistem dinamik dan juga melakukan pendekatan dengan metode numerik Euler, maka di pertemuan kali ini kita akan melakukan evaluasi. Ya, untuk mengulang kembali sedikit bahwa metode Euler menggunakan nilai delta untuk menghitung perubahan terhadap variabel stok, contohnya populasi, pada setiap waktunya. Nah, semakin kecil delta T atau selisih waktu, maka akan semakin tepat nilai yang dihasilkan dari metode Euler. Namun tentunya, beban komputasi juga akan semakin berat karena perulangan ataupun loop akan terjadi lebih banyak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang solusi analitik, lalu kita akan sedikit membahas tentang relative error dan metode Runge Kota 2 yang merupakan perbaikan dari metode Euler. Baik, kita langsung mulai untuk sedikit membahas tentang solusi analitik. Nah, tentunya Anda sudah mengambil beberapa mata kuliah yang membahas tentang kalkulus, tentang persamaan diferensial, dan solusi persamaan diferensial. Nah, solusi tersebut bisa kita gunakan untuk menemukan nilai tepat. Nah, contoh di sini kita menggunakan sebuah persamaan diferensial perubahan populasi terhadap T atau waktu, yaitu tingkat pertumbuhan dikalikan dengan populasi. Kemudian melalui solusi persamaan diferensial seperti ini, kita bisa mendapatkan bahwa solusinya adalah P0 dikalikan E di sini adalah bilangan natural, kemudian dipangkatkan dengan R kali T. Nah, jika sudah menemukan solusi analitik, maka nilai hasil perhitungan kita sudah dipastikan tepat dengan asumsi model yang kita buat. Nah, namun solusi analitik kita perlu berikan catatan ini digunakan jika dia memungkinkan. Ada dua hal. Yang pertama, belum tentu solusi analitik ini ditemukan. Jadi belum tentu ada di sini solusi analitik dari setiap persamaan diferensial. Yang kedua, kalaupun ditemukan, contoh di sini, ketika kita menggunakan pendekatan numerik, maka kita hanya perlu menghitung hingga derajat perkalian atau R kali T. Sementara di sini kita perhatikan dia menggunakan pemangkatan dari bilangan natural. Pemangkatannya pun dihasilkan dari perkalian antara dua buah variabel. Seperti yang kita tahu, hierarki dari operator matematika yang paling rendah adalah kurang dan tambah, kemudian ada kali dan bagi, lalu yang lebih tinggi lagi ada pangkat dan akar. Semakin naik, maka beban komputasinya akan semakin tinggi. Sehingga kalaupun ditemukan dengan solusi analitik, maka akan muncul permasalahan ketika derajat dari persamaan dari solusi analitik memiliki beban yang cukup tinggi dengan operator pada hierarki yang tinggi. Nah, biasanya solusi analitik digunakan hanya untuk mengevaluasi. Misalkan kita membuat suatu model, kemudian kita hitung solusi analitiknya, lalu kita tentukan berapa variabel yang tepat atau konstanta yang tepat. Misalkan kita menggunakan Euler, berapa nilai delta T yang tepat sehingga waktu komputasi tidak lama dan akurasinya pun cukup bagus. Nah, nilai-nilai tersebut tentunya bisa kita peroleh dengan melakukan beberapa kali percobaan. Tidak ada satupun nilai acuan baku untuk menentukan sebuah model yang baik. Nah, sehingga solusi analitik biasanya hanya digunakan untuk evaluasi. Ya, kasus seperti ini memungkinkan kita menggunakan solusi analitik karena fungsi pertumbuhannya atau yang akan kita simulasikan nanti cukup sederhana, hanya menggunakan R dikalikan dengan P. Tingkat pertumbuhan dikalikan dengan populasi. Tapi kita ingat kembali pada faktanya, simulasi tidaklah sesederhana itu. Karena akan ada sekali banyak variabel yang perlu kita masukkan ke dalam sebuah persamaan yang nanti akan kita modelkan. Baik, kita lanjutkan.
pada perkiraan dengan metode Euler, kita memperoleh perbandingan antara nilai eksak. Di sini ada sebuah ilustrasi. Nilai eksaknya mungkin awal tidak terlalu berbeda, tetapi bagaimana ketika waktu semakin tinggi, populasi juga akan semakin tinggi. Nilainya semakin meningkat, kedua variabel tersebut, maka akan ada perbedaan atau gap yang cukup tinggi di antara metode Euler. Di sini kita menggunakan Euler dan juga pendekatan solusi analitik, atau kita selesaikan solusi persamaan diferensialnya, kemudian kita peroleh persamaannya, lalu kita hitung. Nah, biasanya solusi yang paling mudah kita turunkan delta t-nya, misalkan 0,1, atau kita turunkan lagi misalkan 0,05, dan seterusnya, kita turunkan terus. Ya, namun tentunya beban komputasi juga akan semakin tinggi. Nah, beberapa masalah tentang error perlu kita kenali sedikit. Ada yang namanya absolute dan relative error, ada round of error, sampai yang terakhir regression error. Kita akan bahas satu persatu. Ya, round of error biasanya terjadi ketika kita lakukan pembulatan. Ya, karena kapasitas variabel tidak mencukupi, misalkan hanya 2 tempat desimal, maka yang 3 dan seterusnya dia akan hilang. Kemudian overflow, misalkan kita menggunakan nilai 8 bit, nilainya maksimal 255. Nah, ternyata dia nilainya misalkan lebih, 300, 500, nah tentunya dia akan dibulatkan ke nilai maksimal. Atau underflow, misalkan presisi sebuah variabel adalah hanya 0,1, tetapi setelah kita hitung, ternyata nilainya adalah 0,003. Nah, tentunya dia akan dibulatkan ke 0, karena tidak bisa ditampilkan dengan presisi sekecil itu. Kemudian yang terakhir, error karena trunkasi atau pemotongan, ya biasanya terjadi karena memang kita menginginkan hanya ditampilkan beberapa nilai. Misalkan kita hanya menginginkan 3 nilai atau 4 nilai. Meskipun variabelnya mencukupi, kita potong entah untuk menyederhanakan angka supaya tidak terlalu banyak, ataupun untuk tujuan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya absolute error, yaitu selisih antara nilai sebenarnya dengan hasil. Misalkan nilai yang sebenarnya kita ambil contoh 5, kemudian kita peroleh ternyata nilai pendekatannya 4. Saya tuliskan di sini misalkan 5 dikurangi 4. Absolut maka nilainya 1. Sementara kalau kita menghitung relative error, maka nilai absolute error ini 1 kita bagi dengan 5. Sehingga kita dapat sekitar 20%. Atau 0,2. Nah, relative error ini bisa dijadikan acuan untuk menentukan seberapa baik sebuah solusi numerik dibandingkan dengan solusi analitik. Baik, ini adalah sebuah contoh. Misalkan kita memperoleh nilai seperti ini, 0,3567 dikali 10 pangkat 7 dikalikan dengan 0,228 dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, kita bisa hitung seperti ini. Kita dapat nilainya adalah 0,81168 kali 10 pangkat 4. Nah, nilai tepatnya adalah nilai berikut. Kemudian ternyata variabel yang kita gunakan dalam deklarasi memiliki akurasi hanya 3 digit desimal misal. Nah, maka kita hanya memperoleh nilai tersebut. Nilai tersebut hanya kita peroleh yaitu 3 digit 0,811 dikalikan 10 pangkat 4. Nah, nilai 0,00068 ini bisa menjadi error. Nah, sehingga kita dapat nilai absolute errornya adalah 6,8 ya, atau 0,00068 kali 10 pangkat 4. Nah, sementara relative errornya nilai tersebut 6,8 kita bagi dengan nilai tepatnya atau correctnya di sini, sehingga kita dapat 0,083%. Nah, kita di sini juga bisa ambil
presisi desimalnya yaitu 3 digit desimal, sehingga bisa dituliskan 0,083%. Nah, Anda bisa coba bagaimana kalau akurasinya hanya 2 digit desimal. Ya, tentunya relatif errornya atau persentase errornya tentunya akan lebih besar. Nah, Anda bisa jeda dulu video ini untuk mempelajari dan mempraktikkan dari materi tentang error dan latihan yang ada. Baik, jika sudah Anda bisa melanjutkan video ini, kita lanjutkan ke sub pembahasan yang berikutnya. Nah, ketika Runge Kutta dia hanya menghitung persamaan diferensial dengan perubahan variabel terhadap waktu dx per dt. Kemudian dia menggunakan nilai delta sebagai acuan. Ketika lebih kecil dia lebih akurat, loopnya lebih besar. Nah, maka pada metode Runge Kutta 2 yang merupakan perbaikan dari metode Euler atau sering juga disebut EPC atau Euler Predictor Corrector, nilai hasil perhitungan dari metode Euler sebelumnya hanya digunakan sebagai nilai prediktor. Kemudian nanti dia akan menggunakan nilai hasil prediktor tersebut masuk ke dalam fungsi dengan nilai variabel baru. Hasil keluarannya akan dirata-rata dengan nilai variabel awal untuk selanjutnya digunakan sebagai nilai untuk menghitung nilai variabel atau stok yang baru pada waktu yang selanjutnya. Baik, kita ambil contoh. Misalkan kita punya populasi seperti contoh di pertemuan sebelumnya 100, fungsi pertumbuhannya R kali P, R di sini kita langsung tuliskan 0,1. Fungsi pertumbuhannya atau dt per dt-nya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, F Tn Tn. Nah, pada saat T0 P0 nilainya adalah waktunya 0, populasinya 100. Nah, kemudian kita bisa hitung fungsinya karena cukup sederhana, 0,1 kali P kita dapat nilainya adalah 0,1 kali 100 sehingga diperoleh nilai 10. Nah, sementara kalau kita menggunakan nilai yang solusi analitik yang sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa nilai tepatnya adalah 223. Sehingga cukup jauh nilai antara 180 dan 223. Nah, ini diperoleh dari mana? Sebelumnya kita sudah dapat nilainya adalah P0 dikalikan dengan E pangkat R kali T. Baik, kita akan lanjutkan. Lalu bagaimana dengan metode Runge Kutta 2? Nah, metode Runge Kutta 2 itu digunakan untuk memperbaiki Euler dengan menggunakan Euler tersebut sebagai prediktor. Nah, perbandingannya adalah seperti ini. Ketika kita menggunakan sebuah garis singgung pada titik 0 dan titik akhir, di sini kita menggunakan T sama dengan 8, tentunya hal ini tidak dimungkinkan karena kita belum mengetahui nilai dari populasi pada T ke-8. Nah, sehingga solusinya kita menggunakan nilai Euler sebagai prediktor. Nah, nilai 180 yang sebelumnya kita telah dapatkan akan kita masukkan lagi dengan fungsi pertumbuhan. Kita masukkan ke fungsi pertumbuhan sehingga kita peroleh nilai yang seharusnya di sini tadi 100, kita gunakan hasil prediksi Euler 180. Sehingga kita langsung kalikan R dikalikan P. Ya, di sini kita ganti dengan Y. Kita dapat nilai 18. Lalu kita akan hitung garis miring antara P0 tadi. Kita dapat 100 dan juga 180. Nah, hasil dari nilai yang sebelumnya, nilai ini, nah, kita tinggal tambahkan dengan nilai ini. Kemudian kita bagi 2, sehingga kita dapat nilai yang hasil rata-rata. Nah, nilai 14 inilah yang selanjutnya akan kita gunakan untuk menghitung nilai populasi yang baru.
Nah, sebelumnya kita dapat nilai di sini adalah 10 karena diambil 10% dari nilai 100. Nah, setelah kita lakukan koreksi, kita dapat nilainya adalah 14, sehingga diperoleh nilainya adalah 14 di sini. Hasil dari nilai yang sebelumnya ini, lalu kita kalikan dengan T-nya 8. Tambahkan dengan 100 sehingga kita dapat nilai 212. Hasilnya dia akan lebih baik karena semakin mendekati 223. Ya, meskipun memang belum tepat karena sebagai catatan di sini kita menggunakan T-nya adalah 8. Namun kita bisa bandingkan dengan Euler kita memperoleh nilai 180, dengan Rumit Kota 2 212, dengan solusi analitik 223, sehingga semakin mendekati. Baik, di sini ada sebuah contoh, kita langsung ke contohnya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Tabel seperti ini, yaitu T di sini nanti akan dia bertambah seiring dengan delta T, lalu populasi saat nilai T-nya 0 atau populasi awal adalah 100. Nah, ini adalah fungsi pertumbuhan yang semula, yaitu dP per dt. Rumusnya adalah R kali P. Nah, sebagai catatan, kita tuliskan lebih mudah dalam bentuk fungsi seperti ini. dt per dt. Sehingga parameter fungsinya adalah populasi. Fungsinya adalah R dikalikan dengan P. P 100. R-nya 0,1. Nah, sehingga kita dapat nilainya adalah 100 dikalikan dengan 0,1. Nilainya adalah 10. Nah, jika sebelumnya menggunakan metode Euler, kita akan mendapatkan nilainya adalah, bisa kita lihat di sini, persamaannya adalah 100 ditambah dengan 10 dikalikan dengan delta T-nya 0,5, sehingga didapat 105. Jika kita menggunakan metode Euler, maka kita akan berhenti sampai di sini. Namun dengan Rumit Kota 2, nilai ini digunakan sebagai prediktor. Singkatnya, jika sebelumnya kita menggunakan R kali P, lalu kita anggap hasil dari Euler ini adalah variabel Y, maka kita hitung dengan fungsi yang sama terhadap ini. Di sini adalah dP per dt, di sini dy per dt. Kita tinggalkan di P menjadi Y. Di sini adalah parameternya P, populasi. Di sini parameternya Y. Rumusnya sama. Di sini adalah R kali P. Di sini R kali Y. Sehingga diperoleh R-nya adalah 0,1 kali 105. Hasilnya adalah 10,5. Nah, lalu di sini nilai X adalah, kita bisa hitung rata-rata, atau kita bisa tuliskan di sini P plus Y bagi 2. Nah, sehingga kita tinggal jumlahkan 10 tambah 10,5 bagi 2, ketemunya 10,25. Nah, nilai inilah ya, yang akan kita jadikan sebagai korektor. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu pendekatannya kita menggunakan Rumit Kota 2, sehingga kita tinggal masukkan nih, seperti contoh di sini, yaitu 100 nilai ini ditambah, jika pada Euler kita akan tambah dengan nilai ini, ya, dikalikan dengan delta T, maka kalau di Rumit Kota 2 kita pakai nilai yang ini, dikalikan dengan delta T. Oke. Sehingga kita dapat nilainya 105,125. Ada perbedaan 0,125. Ya, ini untuk satu kali iterasi. Untuk yang iterasi berikutnya, kita bisa coba. Kita tinggal salin saja seperti ini. Nah, sebagai catatan, metode Euler itu hanya kita bisa berlakukan di iterasi pertama. Selanjutnya, untuk iterasi yang berikutnya, nanti kita akan fokus kepada nilai Rumit Kota 2. Baik, kita langsung
selesaikan ini untuk T-nya sama dengan 3. Nah, kita hilangkan. Maka solusi Runge Kutta 2 mendapatkan nilai pendekatan adalah 134,97. Nah, sementara nilai tepatnya kita coba bandingkan 134,986. Ini ketika kita coba buka lagi nilai di sininya 9696. Di sini 986. Hanya ada selisih sekitar 0,02. Sangat kecil karena kita menggunakan pendekatan yang sudah lebih baik, ditambahkan lagi dengan delta T yang cukup kecil. Bagaimana jika ini akan kita ganti? Nah, kita juga bisa memperkecil kembali nilai delta T untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik. Tetapi kembali lagi kita akan mendapatkan loop yang lebih banyak alias beban komputasi juga akan lebih banyak. Nah, sebagai perbandingan, bagaimana perbandingan antara nilai yang tepat? Nilai tepat itu rumus atau mudahnya dia ada persamaan diferensial d per dt diselesaikan dengan solusi persamaan diferensial, ketemu tadi P0 kali E pangkat RT. Nah, itu adalah nilai tepatnya. Catatan tadi ya, nilai tersebut tidak selalu bisa ditemukan. Dan kalaupun ditemukan, kita tahu dia menggunakan pangkat yang bebannya cukup tinggi. Nah, sehingga kita hanya menggunakan untuk evaluasi. Kita bandingkan seberapa tinggi perbedaan antara di sini, yaitu metode Euler dengan metode Runge Kutta 2. Kita bandingkan dengan solusi analitik di sini. Ya, solusi analitik yaitu tadi ya, E dikalikan dengan R kali T. Baik, kita akan langsung jalankan, kita plot grafiknya. Nah, ternyata nilai dari Euler cukup jauh dengan garis hijau di sini. Euler yaitu garis sambung biru. Kemudian nilai tepatnya dengan solusi analitik kita dapat di sini garis sambung warna hijau muda. Lalu Runge Kutta 2 sangat dekat di sini. Nah, seberapa dekat kita bisa perbesar grafik ini? Kita perbesar lagi 3, 4, 5. Nah, kita bisa memperoleh perbandingan yang cukup signifikan. Dari nilai eksak, gambar hijau, garis hijau di sini, dengan Euler. Sangat-sangat jauh perbedaannya. Sementara dengan Runge Kutta 2, nilainya hampir sama. Nah, lalu bagaimana ketika kita menggunakan delta yang lebih kecil? Ya, tentunya dia akan lebih dekat juga, tetapi kembali lagi, delta lebih kecil, iterasi lebih banyak, komputasi akan lebih berat. Untuk data kecil mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi kalau kita gunakan simulasi dengan data yang besar, itu akan menjadi sebuah masalah. Nah, kita bisa bandingkan di sini, yaitu hasil perhitungan menggunakan Euler. Nilai akhirnya adalah 134, sementara kita menggunakan Runge Kutta 2, 134,96. Nih. Di sini kita dapat 134,0096. Dengan Runge Kutta kita dapat 134,96. Sementara nilai tepatnya adalah 134,98. Selisihnya hanya 0,02. Sementara kalau dengan nilai dari Euler, selisihnya hampir 1. 1 dengan data yang kecil, ya. Dengan iterasi yang kecil. Bagaimana kalau misalkan nanti kita ganti iterasinya lebih besar atau dengan jumlah variabel yang lebih banyak, dengan model yang lebih kompleks. Baik, nah sebagai latihan, Anda bisa hitung, tadi kita sudah memperoleh nilai dari hasil prediksi dengan Runge Kutta 2 adalah 134,96, dengan Euler 134, dengan solusi analitik 134,98. Nah, silakan Anda hitung relatif errornya dari metode Runge Kutta dan Euler yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jika sudah, Anda sudah bisa membuat suatu model baru, yaitu seperti model sebelumnya, kita bisa hitung relatif errornya.
Nah, setelah nanti kita tentukan parameter yang tepat, misalkan errornya harus di bawah 0,001%. Nah, maka ketika sudah mencapai itu, nah model sudah bisa kita validasi. Baik, latihan terakhir sebelum kita akhiri materi ini. Nah, kita akan coba untuk implementasikan ini. Ya, silakan Anda coba implementasikan model tersebut ke dalam program. Baik. Nah, dan terakhir ada juga soal latihan bisa Anda coba. Jika pada pertemuan sebelumnya Anda telah menyelesaikan latihan yang sama dengan metode Euler, pada latihan kali ini selesaikan cukup dengan Rumit putar. Waktunya hingga T2 delta T 0,5 sehingga hanya perlu 4 kali iterasi. Nah, sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan langsung melalui forum. Sekian dan terima kasih.